Juniarti sebagai moderator dan teman saya Aditya Agustana dan Elsa. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis manajemen operasional pada film Black Swan. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pendahuluan. Black Swan adalah sebuah film thriller psikologis yang disutradarai oleh Darren Aronofsky dan dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan kisah seorang balerina yang mengalami tekanan mental dan krisis identitas akibat hubungan perfeksionisme yang berlebihan. Dalam perjalanannya, karakter utama terjebak dalam konflik batin yang menggambarkan pergulatan antara dirinya yang sesungguhnya dengan sosok ideal yang ingin ia capai. Film ini menggambarkan perjuangan batin seorang balerina bernama Nina Sayers yang mengalami trauma dan konflik psikologis dalam upayanya menjadi sempurna. Ketegangan dalam film ini terbangun dari konflik antara kebutuhan emosionalnya dan tuntunan dari dunia balet yang keras, di mana Nina dihadapkan pada tantangan besar untuk mencapai standar perfeksionisme yang tinggi. Tema ini mengeksplorasi dampak perfeksionisme, tekanan psikologis, dan dualitas identitas yang muncul dari dorongan untuk menjadi sempurna. Dalam analisis ini, fokus pembahasan adalah pada dua tokoh utama, yaitu pertama Nina Sayers dan Thomas Leroy. Nina Sayers seorang balerina yang sangat ambisius, terobsesi dengan kesempurnaan dan rentan terhadap tekanan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Thomas Leroy, sutradara balet yang memiliki pendekatan manipulatif dan membantu penampilan Nina agar sempurna sebagai sosok Black Swan, tanpa terlalu mempedulikan dampak pada kesehatan mentalnya. Keputusan dan problem solving dalam film Black Swan. Dalam analisis ini, kami akan fokus pada dua tokoh utama, yaitu Nina Sayers dan Thomas Leroy, yang masing-masing menunjukkan gaya pengambilan keputusan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan di karir mereka. Karakter Nina sering membuat keputusan yang didorong oleh obsesi untuk menjadi balerina sempurna. Keputusan-keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan dari dirinya sendiri dan lingkungannya, khususnya dari sutradara balet, yaitu Thomas Leroy. Dalam konteks manajemen, gaya pengambilan keputusan Nina mencerminkan praktik kerja di mana tujuan atau hasil akhir diutamakan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan individu dan keberlanjutan dalam cakapannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu keputusan dan problem solving dalam film Black Swan. Karakter Thomas Leroy sebagai seorang sutradara, Thomas menggunakan cara-cara manipulatif untuk mendorong performa Nina menjadi luar biasa. Sebagai sosok Black Swan, ia lebih fokus pada hasil akhir, kualitas penampilan, daripada kesejahteraan proses yang dijalankan Nina. Thomas tidak segan-segan menekan Nina agar tampil sempurna, meskipun hal tersebut membahayakan kondisi mentalnya Nina. Dalam sudut pandang manajemen operasional, gaya Thomas menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada target akhir tanpa mempertimbangkan proses yang sehat. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen operasional dan penerapannya dalam film Black Swan. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Film ini memperlihatkan bagaimana tekanan untuk memberikan performa sempurna dapat mencerminkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam dunia kerja. Namun, dalam film ini, produktivitas dicapai dengan cara yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kesehatan emosional. Thomas memaksa Nina untuk mencapai standar yang tinggi, tetapi mengabaikan kesejahteraan mentalnya, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kinerja jangka panjangnya Nina. Lalu untuk yang kedua yaitu kualitas dan pengendalian mutu. Kualitas penampilan Nina dikontrol secara ketat oleh Thomas, yang menuntut setiap gerakan balet Nina memenuhi standar yang sempurna. Hal ini menggambarkan prinsip pengendalian mutu di mana
Pemantauan terus-menerus dilakukan, namun dalam konteks ini, fokus pada kualitas justru menyebabkan Nina mengalami tekanan mental yang besar. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu peningkatan proses. Thomas terus-menerus mendorong Nina untuk meningkatkan kemampuan dan kedalaman karakternya. Tetapi dengan metode yang tidak sepenuhnya sehat, pendekatan ini mencerminkan peningkatan proses yang tidak berkelanjutan karena mengabaikan kesejahteraan pekerja yaitu Nina. Dalam manajemen yang ideal, peningkatan proses seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, yang mendorong karyawan untuk berkembang tanpa merusak kesejahteraan mereka. Untuk selanjutnya, perbandingan dengan konsep manajemen operasional. Yang pertama yaitu sistem peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement versus burnout. Di dunia nyata, banyak perusahaan menerapkan peningkatan berkelanjutan melalui metodologi seperti Kaizen, yang bertujuan untuk memperbaiki hal kecil terus-menerus. Namun, dalam film ini, Nina mengalami burnout karena tuntutan tanpa henti untuk menjadi sempurna. Hal ini menunjukkan bagaimana pendekatan operasional yang tidak mempertimbangkan keseimbangan dapat merusak produktivitas jangka panjang dan kualitas kehidupan nyata. Yang kedua yaitu pentingnya well-being karyawan. Manajemen operasional yang baik tidak hanya melihat produktivitas sebagai tujuan akhir, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai faktor penting dalam mencapai kualitas yang berkelanjutan. Dalam film ini, kegagalan untuk mengelola kesejahteraan Nina menunjukkan risiko besar yang bisa dihadapi organisasi ketika keseimbangan antara hasil dan proses tidak dijaga. Dan yang ketiga yaitu budaya kolaborasi versus kompetisi ketat. Dalam film ini, Nina merasakan tekanan dan kecemburuan terhadap temannya yaitu Lily yang lebih bebas dan ekspresif. Dalam perusahaan yang berorientasi pada kolaborasi, karyawan cenderung bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sebaliknya, dalam lingkungan yang terlalu kompetitif, seperti yang dialami Nina, persaingan ketat mengarah pada konflik dan menghambat perkembangan produktivitas. Kesimpulannya, film Black Swan menggambarkan bagaimana fokus yang berlebihan pada hasil akhir tanpa mempertimbangkan proses dan kesejahteraan individu yang dapat berdampak negatif. Film ini mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan dalam manajemen operasional, di mana proses, kesejahteraan karyawan, dan hasil akhir harus mendapat perhatian yang sama. Dengan mengutamakan perencanaan yang seimbang, pengembangan berkelanjutan, dan kesejahteraan karyawan, manajemen dapat mencapai efisiensi dan produktivitas yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Baik, kami akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.